Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata di setiap doanya kita selalu mendoakan kita Allahumma ghafir masih tercoba negara kaji tentang Sayyiduna Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dikit coba lebih jauh balik, yakni itu bahas berbagai kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbagai kekhawatiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tifa umat. Sejatin Nabi Aranda, para nabi dan rasul nikah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas. Itu adalah demi keselamatan manusia dunia dan pun demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau terutus untuk niki. Cuman di antara para nabi dan rasul hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kecintaan yang sangat luar biasa terhadap umat. Namun nabi dan rasul lain nikah masih membayar kurang. Contoh misalnya Nabi Nuh saking isi kelinggitan menuntan dakwahi umat lagu tetap membayar durhaka durjana, maka Nabi Nuh memakai doa mustajabnya meminta kepada Allah, ya Allah, amak doang meni pun anak lemak meni doang ingkar, maka basmilah. Akhir iya pun Nabi Arab basmi kaum Nabi Nuh, dan itu pada akhirnya kemudian menjadi penyesalan daripada Nabi Nuh alaihissalam. Nah, berbeda halnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Rasulullah hijrah ke Taif, di situ Rasulullah tepelentong tepokon terusir sedemikian rupa sampai sugul darah Rasulullah. Maka malaikat Jibril rawuh dan berdoa kembali, wahai Rasulullah, main etang angkatan nih gunung ini si tangi tipa, etang datang angin si tangi ditekah pada. Maka Rasulullah, saya tidak terutus untuk itu. Saya terutus untuk memberikan cinta, memberikan kasih sayang, membimbing, mendoakan mereka. Kalaupun orang tuanya tidak mau mengikuti jalan Allah, maka anak-anaknya nanti. Nah, sampai seperti itu Rasulullah. Karena malaikat pun masih kurang sabar di dalam masalah keingkaran panjang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Rasulullah tetap berada di dalam kesabaran karena memang saking cintanya kepada kita umat ini kita. Nah, ya saya jadi topik besar tadi kita mungkin, sehingga mudah-mudahan dengan kita mengkaji kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niki tiba itu, maka kita pun muncul rasa cinta, rasa rindu tiba beliau kita. Oke, kembali ke niki.
Jadi para nabi dan rasul itu terputus untuk supaya manusia itu mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala itu sebetulnya senantiasa memberikan peringatan kepada kita. Peringatan nikah berarti kenapa sih makna ya peringatan? Peringatan, pengingetan, nih, atau teguran. Oke. Nah, peringatan nikah itu sebetulnya adalah Allah kepingin mengingatkan kita, sehingga peringatan Allah bisa saja dalam bentuk kemaslahatan, ketenangan, kedamaian irup gitu, kecukupan kebutuhan penghidupan demikian, ataupun dalam bentuk wajah yang agak berbeda, yaitu musibah, ujian dan segala macam. Nikah adalah peringatan. Nah, sehingga ada peringatan yang baik dan ada peringatan yang buruk. Nah, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW itu jangan sampai umatnya niki diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara ujian, musibah, kesengsaraan. Sehingga Sayyidatuna Aisyah suatu hari melihat cerminan Rasulullah SAW pada saat datang angin sangat kencang, pada saat panas geti, maka Rasulullah mondar mandir dengan wajah yang sangat khawatir dan sedih. Maka Aisyah kemudian bertanya, "Kembe ya Rasulullah, aku takut kending angin sak meni kekenceng ia menimpa umat. Panas sak meni kepanasan ia pia pecaklik umat." Lalu pada saat hujan turun, maka Rasulullah senang, gembira riang. Mudah-mudahan ini adalah berkah buat umatku. Niki. Maka di lain riwayat masih bersama Aisyah radhiyallahu anha, suatu hari Rasulullah diminta oleh Aisyah untuk mendoakan Aisyah. "Ya Rasulullah, yang tunas doa." Maka didoakanlah Aisyah niki, "Allahumma ghfir Aisyah ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar, ma asarrat wa ma a'lana." Ya Allah, berikanlah pengampunanmu kepada Aisyah atas dosa-dosanya yang sudah lalu dan yang akan datang, atas dosa-dosanya yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Maka Aisyah yang didoakan demikian rupa oleh Rasulullah, suaminya, kebetulan kan suami nikah, maka sangat bahagialah Aisyah, bahagia nikah sambil nangis sambil ketawa. Maka Rasulullah SAW bertanya ke sebinian nikah, "Puas bahagia nih Aisyah?" "Ini sangat sih puas, sangat sih kebahagia." Adik ketahuan, ia jadi doang ke setiap selesai sembahyang tiap umat kan. Jadi Rasulullah SAW ternyata di setiap doanya nikah selalu
mendoakan kita tentang keselamatan sabar nikah. Allahumma ghafir Aisyah ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar ma asarrat wa ma a'lana. Jadi itu pun hal yang sama didoakan kepada kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di riwayat lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nikah pada saat manusia nanti dibangkitkan, itu Rasulullah lah yang pertama kali bangun. Maka ditunggulah kita oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di depan pintu surga. Namun untuk sampai di pintu surga nikah harus melewati sirat nikah, jembatan nikah. Maka masuklah para ahli surga. Begitu sudah masuk di dalam surga, mereka nikah sudah disediakan jamuan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makanan dan minuman. Lalu mereka dipersilahkan untuk memakan dan minum. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking bahagia senangnya umatnya masuk surga, maka dia ngebeng umat ni ke etuang air sini nginem air dari terambil dari telaga Kausar nikah. Tegel ke iman umat niat tuangin tegelas niat pinam kita. Karena selesai satu pinam isi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia merasakan kehausan malik. Maka setelah itu keluar lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari surga. Apalagi yang kau minta wahai kekasihku. Jadi Rasulullah di situ sujud. Ternyata di neraka itu masih banyak sekali umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Aranda saat kita tersiksa. Maka Rasulullah sujud dan berdoa. Sujudnya Rasulullah niki tidak sanggup serius sida Allah. Kekasih bisa sampai sujud pun. Bangun ke wahai kekasih. Apa milik, apa perintah, apa keinginan, kekabulan. Ummati, ummati, ummati. Enggak menyebut si Rasulullah, umatku, 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 ya Allah. Tolong selamatkan. Maka selamatkan umat, selamatan umat. Sak masih berdua iman ojok aku, walaupun sak marak kebelik gabah, biji gabah atau biji napiaran gandum lah. Maka bangun Rasulullah, lalu di pak neraka selamatin umat. Deme nuah menubih sak masih harap iman ujung kesida Allah. Ini kan walaupun marah sebelah bijin pare menuman kesuapin tepinuman sih kesida Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah malik sugun Rasulullah sujud. Kembik nyampe sujud bayi malik wahai kekasih turas mendik sanggup. Apa milik, apa perintah siap kita laksanain. Ummati, ummati, ummati. Enggak boleh menjawab Rasulullah. Umatku, umatku ya Allah. Maka selamatin umat desa. Sak masih berdua iman ojok aku, walau marak kebelik biji zarah. Turas Rasulullah. Malik tiba neraka. Selamatin umat nikah saya. Setelah nikah tamulah umat sak nabi arang
Anak iman lagu marak biji zarro. Setuangin tapi memang saudara semua. Setelah nikah, sampunan marah nikah pun Malik Rasulullah SAW sujud. Ndek sanggup Malik besida Allah saserio kekasih sujud bae Malik. Kembe ngapa Malik masih harap tersisa umat. Enggak menjawab umati ya Allah. Umat ya Allah masih harap boleh neraka. Oh selamatin umat. Walaupun iman marak sepelang biji zarah. Turas Rasulullah Malik di pak neraka. Baik umat bisa iman aja Allah Subhanahu wa taala marak sepelang biji zarah. Tama surga. Setelah itu Malik tersujud Rasulullah pun lagi-lagi Allah tidak sanggup serminan kekasih menuntang. Apa Malik masih ngarak umat, ilmu ngarak masih umat salah oleh neraka. Walaupun sekedar wah berucap la ilaha illallah selamatin. Lalu Malik Rasulullah tiba neraka baik umat Musa. Apa ya kan? Sekedar mengucapin la ilaha illallah. Nikalah ruang kecintaan Rasulullah SAW di pak umat. Sehingga di akhir pada saat beliau sakaratul maut enggak menyebut ummati. Hanya umat ya Allah. Berbaik nasib umat ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala merekam, mengabadikan doa Rasulullah kepada umatnya ini gitu. Jadi Rasulullah selalu berdoa untuk kita bahwa seandainya azab umat ini ya Allah, dia adalah hamba. Wa in tu'azzibuhum fa innahum ibaduka. Ya Allah, walaupun disida azab hamba keniki, umat keniki, dia adalah hamba. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Lagu sekiranya diampuni nih mereka, maka sungguh engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Niki jadi doa Rasulullah di paita. Ya doa itu jadi doa di paita. Jadi menyebabkan umat keniki tersesat ada berhala-berhala niki ya Allah. Sampai seperti itu Rasulullah. Jadi paling tenang lemun arah umat nsa mau musibah, arah umat nsa kelapahan, arah umat nsa sakit, itu Rasulullah paling sedih, paling khawatir. Nih kan. Arah umat nsa berpecah belah, ndek besapa, ndek menu-meni, Rasulullah sedih. Bahkan sampai sekarang Rasulullah itu sedih. Nah, maka dengan kita hadir oleh niki, mengkaji tuntunan beliau, mempelajari tuntunan beliau, maka kita sudah membuat Rasulullah SAW nikah tersenyum bahagia. Lalu setiap kita umat niki berpecah belah, arak sakit, arak menu, itu Rasulullah paling sedih. Nah, nikah. Maka itulah dia syafaat Rasulullah SAW yang begitu besar untuk umat nikah. Hatta marah nikah di pikiran isi pikiran umat. Maka pada saat Rasulullah SAW oleh langit kepitu berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam Halilullah nikah. Maka Nabi Ibrahim mengirim salam di Pak Ita.
wahai Rasul Allah, wahai Muhammad, sampeang salam ketipak umat itu ya sangat lemah. Nah, salamnya Nabi Ibrahim alaihi salam kepada kita, itulah yang menjadi sebab di dalam Nabi Randang tahiyat terakhir kesembahyang itu pun kita berselawat kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Terus Allahumma barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi itu salamnya Nabi disampaikanlah salamnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada kita, dan itulah yang menjadi sebab sehingga kita pun baca selawat ojok Nabi Ibrahim dalam Nabi tahiyat terakhir nikah. Lagu nikmat sampai itu, dan inilah yang menjadi inti pesan salamnya Nabi Ibrahim kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barak umat wahai Rasul Muhammad, bahwa surga nu sangat luas, lagu nikmat arah apa-apa. Jadi nikmat arah tumbuh-tumbuhan, nikmat arah pepohonan. Maka suruh umat tanam bekal oleh surga ini. Apa bekal saisi tanam nabiaran? Pepohonan-pepohonan oleh surga, tumbuh-tumbuhan oleh surga. Itu adalah dengan kita berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, di hadis yang lain maka Rasulullah memerintah kita, menyuruh kita untuk berzikir 100 kali dengan zikir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka ulama menggabungkan dua hadis niki sehingga jerinlah supu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka saya berzikir dengan ini kelemak 100 kali, sore 100 kali, maka dia sudah menanam pohon-pohon di dalam surga. Niki adalah pesan Nabi Allah Ibrahim Halilullah Ibrahim kepada Sayyidina Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai marak nikah tansi perhatian si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sangatlah tidak adil kalau kita banyak berselawat kepada Nabi nikah. Maka sangatlah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak selawat. Karena hanya itu jalannya. Sehingga di malam Jumat perbanyak selawat, kenjelo pun jelo Jumat pun perbanyak selawat. Datak tendek baca-baca sak lain. Cukup di sini. Karena berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba. Saya pertama kali sebut selawat. Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau tekawin selawat selain
sallallahu ala Muhammad pun kita sudah menyebut Allah di situ. Iya ampun, saya berselawat, maka itu sama halnya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sak pertama. Nah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir untuk menyelamatkan kita dengan ajaran-ajaran beliau, gitu. Maka bulan Rajab niki adalah bulan persiapan kita, bulan untuk kita menanam. Nah, niki. Jadi makin tahu betaletan. Bulan Saban ia tahu terawat. Bulan Ramadan ia tahu petik hasil buah. Apa buah yang paling utama di bulan suci Ramadan ini adalah ada yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Aniki. Jadi lamun teh mengaku ojo zikir sak menggawe isi Nabi Yunus selama 40 hari 40 malam oleh dalam perut ikan. Dan kalau seandainya itu tidak dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam, maka sampai kiamat beliau tetap akan di dalam perut ikan. Maka mulai makin diamalkan zikir niki. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa unin awalnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu seandainya dia mengkawi zikir isi Nabi Yunus alaihissalam, maka dijelaskan di dalam Al-Quran sampai kiamat pun dia tidak akan pernah bisa keluar dari perut ikan nikah. Tapi karena beliau berzikir dengan la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau ya Allah, subhanaka inni, dan maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minaz zalimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Itu. Jadi kita mengakui kezaliman kita, maka akan tumbuh benih-benih ketakwaan itu sendiri. Sehingga ibarat tesak bertanaman makin tetalat lemah oleh bulan Saban, ia tahu teumel. Dan mungkin namun dengan tetalat pari lawang nikah kan di mana taat dia minum pira bulan. Sebulan untuk tiwu, pun tiwu nabi aran upah-upah. Maka di bulan Sya'ban itulah kita persi upah-upah. Tinggal terrepian. Nah, maka dengan inilah insya Allah kalau kita rutin berzikir pagi sore dengan niki la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sehingga kembali di dalam surat Toha ayat 124 Allah Subhanahu wa taala di situ menegaskan bahwa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Nah, ini gini. Nah, peringatan di situ itu kan merasa baru. Itu bisa saja ada peringatan kebaikan dan peringatan keburukan. Maka peringatan, pengingatan Allah, teguran Allah kepada kita itu adalah supaya kita banyak berzikir. Lalu lamun terboyak oleh terjemahan Al-Quran, terjemahan Kementerian Agama itu, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Jadi zikir ini kan dimaknai peringatan. Tapi karena di situ disebutkan zikri, maka zikir itu adalah bermakna mengingat dan menyebut. Maka
kita maknailah baksai sa nabi aran lalai sa ndek nabi aran baru apa arti baru ya Allah, saya yang tidak menghiraukan peringatan Allah dalam mengingat Allah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, ma'isatan dongka. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan kumpulkan mereka semua dalam keadaan buta. Nah, ini. Jadi, karena yang buta itu sebetulnya adalah bukanlah mata zahir kita, tapi adalah mata batin kita. Sementara zikir itu ada di dalam qalbu kita, maka bolehlah kita memaknai wa man a'rada an zikri fa innalahu ma'isatan dongka. Barang siapa yang tidak menghiraukan peringatanku akan mengingat dan menyebutku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Nah, ini sampun kesaksian ini kan, luwe dengan luwe geti harta benda, mobil ini puluhan Salman hari. Kepeng nulang, ternyata dia resah, gelisah, dia ada ketenangan. Karena kolbunya dia kosong dari mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berarti mata hatinya buta. Nah, ya ampun, di situ di akhir ayat ini Allah menyatakan bahwa wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan kumpulkan, akan bangkitkan mereka dalam keadaan buta. Mula-mula buta berembik. Inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keadaan umat lemah lantaran keingkarannya, tidak pernah menyebut mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia dibangkitkan, dikuburkan dalam keadaan buta dan akhirnya masuk neraka. Maka itulah dia Rasulullah yang sangat dikhawatirkan, yang pun selalu berpesan jalani sunnah. Aku doang sak kekasih Allah nu dalam sehari 70 kali engkau bertobat, sembahyang sampai bengkak naik. Nah, itu aku loh nih mau berembet kepada seakan-akan menolak. Coba ikuti aku, adik sandik mau, karena aku sangat sedih dan mau musibah. Batin kemenangis, kata Rasulullah. Dan ternyata kita kalau kita tidak menjalani sunnah Nabi dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau itu pihak Nabi terepot doang memang, walaupun ya tugas. Aku adik sabai dendek pihak Nabi terepot memang oleh akhirat. Tok itu pun kita taat pun untuk diri kita, bukan untuk diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sholat, kita zikir, kita berpuasa itu pun bukan untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagu isi teh tanam pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, pare, buah-buahan oleh surga masih kosong. Memang kapling tanah memang hari. Jadi kaplingnya tanah surga ini dengan berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, saat kedua, zikirlah dengan subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Lemak lemun wah liwat bulan Sa'ban, baun temalik genti isi zikir sak lain. Lagu nani je ia bertanam, bercocok tanam.
Lamun ada kesempatan waktu salebih malik rombo si zikir sak lain. Jadi diutamakanlah selama bulan Rajab ini dengan dua ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Silakan coba bareng-bareng kita. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta la ilaha illa anta la ilaha illa anta lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, mungkin ya deh anu mungkin nih kita teruslah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembari karena nikah keadaan Rasulullah sebenarnya sangat sing khawatir, sangat sing sedih kalau seandainya umat niki emang musibah, emang azab, sakit, sedih, miskin, menikah. Apalagi sampai tamat neraka jahanam memang. Wallahu a'lamu bimuradatihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.